Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu sapa kalian dengan selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang kalian tahu bahwa kita saat ini sudah berada di masa era new normal. Akan tetapi, pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Walaupun begitu, kalian jangan sedih. Kita masih bisa belajar di rumah secara daring. Nah, anak-anak, bagaimana nih kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu ingin mengajak kalian semuanya untuk ice breaking. Di sini ibu mempunyai 3 syarat. Yang pertama, kalian harus fokus. Yang kedua, harus konsentrasi. Ketiga, kalian ditugaskan untuk menyebutkan warna yang ada di video ini. Jangan hurufnya. Paham? Jika sudah paham, langsung saja kita simak videonya. Ingat, ucapkan warna, bukan katanya ya, sobat school semuanya. Bagaimana anak-anak, seru bukan? Nah, ibu rasa sekarang kalian sudah fokus ya untuk mulai pembelajaran hari ini. Sekarang ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang masih ingat materi apa yang kita pelajari di minggu kemarin? Ya, Rosa, kamu benar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang najis. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang indahnya Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai diantaranya 1. Kalian harus dapat menjelaskan makna dari Al-Mu'min, Al-Adl, dan Al-Wakil. Yang kedua, kalian harus tahu apa implikasi dari meneladani sifat Al-Mu'min, Al-Adl, dan Al-Wakil. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus dapat mengimplementasikan sifat Al-Mu'min, Al-Adl, dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ibu menggunakan media pop-up book. Semoga dengan media ini kalian akan lebih tertarik lagi untuk mempelajari ilmu agama dan kalian lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Di halaman pertama kita temui peta konsep. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan mempelajari Al-Adl, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Di sini kita akan mempelajari tentang maknanya, implikasi, dan juga perilakunya. Sudah paham sampai di sini? Baik, akan Ibu lanjut ya. Nah, untuk halaman berikutnya kita
di sini ada apa? Ada Al-Adl, di mana Al-Adl ini artinya adalah Allah Maha Adil. Sedangkan secara istilah Al-Adl artinya keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun, karena Allah memiliki ilmu yang maha luas, sehingga tidak mungkin setiap keputusan yang diambilnya itu salah. Nah, implikasi dari meneladani sifat al-adl ini yaitu kita selalu bersikap husnuzon terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, kita selalu bersyukur atas ketetapan Allah, karena di setiap takdir maupun cobaan yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, yang ketiga yaitu kita akan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Untuk sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu teguh dalam berprinsip, ya. Yang kedua, memiliki keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bertikai. Kita bisa menjadi penengah di antara keduanya. Kita bisa memberikan keduanya nasihat-nasihat yang baik, solusi yang baik, sehingga pertikaian ini akan selesai dan mereka rukun kembali. Nah, anak-anak, sampai di sini adakah pertanyaan? Nah, jika ada silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya yaitu al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa artinya Allah Maha memberi keamanan. Sedangkan secara istilah Allah akan menjamin keamanan bagi seluruh makhluknya. Karena tidak ada tempat yang paling aman kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan selalu memberikan rasa aman kepada makhluknya sehingga makhluknya akan merasa lebih tenang. Contohnya bisa saja kita menolong teman yang sedang butuh pertolongan kita saat dia terkena musibah ataupun saat dia sedang sakit ataupun yang lainnya. Nah, implikasi dari meneladani sifat al-mu'min ini, yang pertama, kita akan memiliki sifat yang responsif untuk menenangkan orang lain. Yang kedua, kita tidak akan suka mengganggu orang lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu kita bisa mengembangkan sikap penjagaan terhadap diri kita, keluarga kita, teman kita maupun saudara kita. Untuk perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak merasa takut terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sifat al-mu'min ini, yaitu memberi keamanan. Nah, yang kedua yaitu lebih menjaga diri kita, keluarga kita, teman kita dari segala ancaman maupun mara bahaya. Nah, yang terakhir yaitu menenangkan orang yang sedang ketakutan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi nasihat atau motivasi yang baik kepada orang tersebut sehingga orang tersebut hatinya akan lebih tenang lagi. Sampai di sini bisa dimengerti? Baik. Jika kalian sudah paham, kita lanjut ke sifat al-wakil. Al-wakil secara bahasa diartikan sebagai maha memelihara, namun secara istilah diartikan sebagai sifat Allah yang terpercaya mengenai segala persoalan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memelihara segala urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat.
Implikasi dari sifat al-wakil ini, yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri kita dalam menghadapi masalah yang ada. Yang kedua, mengembangkan sikap taat dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang ketiga, mengembangkan sikap taat dalam menjalankan ketetapan Allah, karena semua yang terjadi pada kita itu sesuai dengan ketentuan Allah, karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Yang terakhir yaitu membina sikap tawakal dalam menjalani kehidupan kita. Adapun perilaku yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah. Contohnya, ketika kita punya masalah, kita serahkan saja kepada Allah, kita mohon pertolongannya agar diberi kemudahan dalam menyelesaikannya. Yang kedua yaitu bersikap mandiri di segala hal. Jika kita bisa melakukannya sendiri, kita tidak perlu minta bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, selalu berusaha dan bersungguh-sungguh jika menginginkan sesuatu. Sesuai dengan firman Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Nah, yang terakhir yaitu memelihara keimanan agar tidak hilang. Contohnya, ketika kita punya masalah, kita akan cenderung mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga iman kita akan bertambah. Baik anak-anak, tidak terasa waktu kita sudah habis. Jika kalian masih belum paham, silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Dari sini, adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Ya, Rendra, kamu benar, tapi masih kurang lengkap ya. Baik, kesimpulan materi hari ini yaitu Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Jika kita meneladani sifat Al-Adil ini, kita akan selalu berhusnuzon, selalu bersyukur dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Al-Wakil artinya Maha Memelihara. Jika kita meneladani sikap Al-Wakil ini, kita akan lebih taat dalam menghadapi semua ketetapan dari Allah. Kita juga akan lebih dekat kepada Allah, berserah diri kepadanya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya diri kita dalam menghadapi apapun. Nah, yang terakhir ada Al-Mu'min yang artinya Maha Memberi keamanan. Jika kita meneladani sikap Al-Mu'min ini, kita akan mempunyai sifat yang tidak suka mengganggu orang lain. Kita akan lebih menghormati dan menghargai apapun itu. Nah, yang kedua yaitu kita akan lebih menjaga diri kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita dari segala ancaman yang ada. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, silakan masing-masing dari kalian membuat video film pendek berdurasi 5 menit tentang perilaku Al-Adil, Al-Mu'min, dan Al-Wakil ya. Jika sudah, silakan kirim di grup, nanti akan Ibu lihat dan nilai video kalian. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi selanjutnya yaitu bab toharoh. Silakan kalian baca bukunya terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekian dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.